Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Penais Zawa DKI Jakarta, bertemu kembali dengan kami dalam agenda podcast Penais Zawa DKI Jakarta. Bersama saya sebagai pemandu acara Iza Faiza Khaizaroni dari KUA Kecamatan Cilandak, bertugas sebagai penyuluh agama Islam. Dan tema kita yang diangkat pada kesempatan kali ini adalah tentang waspada fitnah akhir zaman. Bersama saya sebagai narasumber podcast yang sangat luar biasa ini adalah Ustadz Haji Fatullah MA. Beliau sebagai Ketua Tim Kerja Fungsi Kemitraan Umat Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustadz Haji Fatullah MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Pada saat ini kita akan berdialog tentang materi yang akan kita angkat adalah waspada fitnah akhir zaman. Kalau akhir itu kan artinya adalah final, penutup ya Ustadz ya. Benar. Akhir zaman itu artinya hari di mana kehidupan di dunia ini akan berakhir. Ya. Kalau yang sepengetahuan saya bahwa dalam pandangan kita hari itu hari di mana sangat kacau, carut marut, suasana tidak kondusif, kemudian banyak bertebaran fitnah di sana sini. Ya, bahkan Rasulullah sendiri pun memerintahkan kepada umatnya untuk berwaspada akan fitnah akhir zaman yang sangat banyak. Jadi, fitnah akhir zaman itu seperti apa Ustadz? Dalam kesempatan ini kami mohon Ustadz bisa memberikan penjelasan terkait waspada fitnah akhir zaman. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat podcast Penais Jawa Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta di mana saja berada. Pada kesempatan podcast hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh host kita bahwa tema kita membahas tentang waspada terhadap fitnah akhir zaman. Kenapa disebut akhir zaman? Karena kalau kita melihat dimensi waktu itu, ketika Rasulullah SAW sebagai penutup dari para nabi, artinya itu tidak ada lagi nabi setelah itu, dan itu artinya zaman akhir gitu ya. Tidak ada lagi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya akhir zaman itu kiamat semakin mendekat. Jadi kalau begitu kira-kira apa saja sih Ustadz yang termasuk dalam fitnah akhir zaman? Fitnah akhir zaman yang akan kami sampaikan dalam konteks saat ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun hadaatun. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada umat manusia tahun-tahun penuh dengan tipu daya. Apa itu fitnahnya? Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusaddiqu fihal kadzib. Kedustaan yang menimpa manusia itu pendusta dipercaya. Wa yukadzibu fiha shadiq, dan orang yang jujur didustai. Wa yu'tamanu fihal a'in wa yuhawwinu fihal amin. Amanat diberikan kepada pengkhianat dan orang yang jujur dikhianati. Lalu kata Rasulullah, wa yantiku fiha ruwaibidah. Wa ma ruwaibidah ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu tafih fi amril ammah. Sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wama ruwaibidah, apa yang dimaksud dengan ruwaibidah itu?
Lalu Rasulullah SAW bersabda, Ruwaibidah itu adalah orang laki-laki yang bodoh, tapi berbicara soal urusan umum, urusan kebanyakan orang. Inilah 4 hal fitnah akhir zaman yang terjadi di tengah-tengah kita akan datang, kata Rasulullah SAW. Baik Ustaz, kalau dilihat dari hadis Nabi ini, kita bisa merasakan bahwa sudah mulai kita bisa rasa bagaimana yang kita hadapi di lingkungan kita, bahkan juga banyak di media-media sosial yang memberitakan yang baik menjadi tidak baik, yang salah menjadi baik, yang tidak benar dibenar-benarkan, dan yang benar bahkan mungkin disalah-salahkan. Itu sudah banyak sekali kita bisa mendengar itu di media sosial ataupun di lingkungan kerja dan lingkungan kita pada umumnya, Ustadz. Jadi dari sini mungkin kita bisa belajar, Ustadz, bagaimana caranya kita sebagai sosok pribadi Muslim menghadapi hal-hal seperti ini pada saat ini, Ustadz. Ya. Menjawab pertanyaan host kita pada kesempatan ini, melihat situasi kita pada saat ini, di mana era media sosial, ya kita setiap hari seringkali membaca dan juga mendengar langsung bagaimana seorang yang benar-benar jujur malah dianggap pendusta. Betul. Sebaliknya pendusta malah dianggap jujur. Nah, dan yang terakhir itu dalam hadis ini tadi yang disebut dengan ruwaibidah. Ya, banyak sekali orang yang ikut komentar, apalagi di era media sosial ini, yang tidak tahu urusannya. Yang disebut kata Rasulullah tadi, ar-rajul tafih fi amril ammah. Dia bukan bidangnya tapi komentar terus. Politikus bukan politikus bicara politikus, bukan ekonom bicara ekonom. Ya, ini yang membuat semakin gaduh jadinya. Betul. Dan itu menjadi fitnah di mana-mana. Berita-berita hoak, share-sharean yang tidak ada dasarnya. Kalau istilah saya, apa yang kita bicarakan itu kita harus tahu. Tapi tidak semua yang kita tahu kita harus bicarakan. Apa artinya? Kita harus tahu sumbernya apa yang kita bicarakan. Dan situasi sekarang ini semakin semraut, ya, orang berbicara, siapa saja berbicara, seolah-olah dia ngerti semua. Itulah yang membuat bahaya jadi kehidupan di muka bumi ini. Muka bumi ini ya, itu. Tanda-tanda kiamat juga itu. Iya, betul. Jadi artinya ini udah akhir zaman ya, Ustadz ya? Iya. Sudah masuk akhir zaman Sudah juga masuk akhir zaman gitu jadinya. Ya. Jadi kita memang harus bersiap-siap bagaimana menghadapi kondisi seperti itu ya, Ustadz ya? Betul. Kalau misalnya kita kaitkan dengan pemilihan pemimpin ya saat ini di tahun ini ya, insya Allah kan kita ada pemilihan gubernur gitu ya, kemudian pemimpin-pemimpin daerah segala macam. Sepertinya sangat terkolerasi dengan hadis Nabi ini ya Ustaz ya, bagaimana kita bisa mencari pemimpin yang jauh apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang telah tadi Ustaz sampaikan gitu Ustaz. Seperti apa nih Ustaz nih? Iya, ini dalam konteks menghadapi pilkada di beberapa tempat di Jakarta, di kota-kota lain, bupati, wali kota dan sebagainya, termasuk mungkin presiden yang akan memilih menteri-menterinya. Betul. Ya, bagaimana mencari pemimpin yang betul-betul jujur, amanah. Betul. Itu kan yang betul-betul jujur, ya kita anggap jujur, bukan yang jujur didustakan. Dan yang berikutnya tadi, yang diberi amanat, orang-orang yang betul-betul bisa dipercaya, bukan memberikan amanat kepada orang yang hianat. Ya, hianat ini bisa terjadi di mana-mana. Dan mohon maaf, kepercayaan masyarakat itu akan lentur dan luntur pada pribadi, individu maupun organisasi atau partai. Nah, ini pesan moral yang harus sampai kepada rakyat kita semua. Kita memilih, cari yang betul-betul jujur, bukan yang mencari yang kita dikasih uang atau sebagainya. Kalau begitu terus akhirnya, kalau kita memilih pemimpin karena ngasih uang atau ngasih sesuatu, ya akhirnya yang menderita kita sendiri, fitnah di mana-mana. Tapi memang
tipu dayanya di situ, letak tipu dayanya tipu ya, daya. Ustadz, ya. Nah, betul sekali. Ya, dan mungkin bagi kita, bagi masyarakat awam untuk melihat bagaimana sosok pemimpin yang bisa dipercaya, yang jujur dan amanah, dan mereka memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk di bidangnya, itu mungkin agak susah ya Ustadz ya untuk saat-saat ini. Apakah mungkin Ustadz ada tips dan trik bagaimana masyarakat untuk bisa melihat secara jeli kriteria pemimpin yang ideal itu seperti apa menurut Ustadz? Baik, sahabat Penais Jawa yang saya hormati dan berbahagia, kriteria pemimpin itu sebagaimana disampaikan dalam hadis itu dan beberapa hadis yang lain, bahwa pemimpin itu pertama harus memiliki kompetensi atau kualifikasi yang sangat baik, yaitu keilmuan tentu ya. Yang kedua, kejujuran tadi, ya, yang sampaikan, di mana sebagai fitnah ketika kejujuran itu tidak dikedepankan, malah orang membuat macam-macam penipuan, tipu daya, padahal dia tidak jujur. Ya. Yang berikutnya adalah amanah tentu, ya, punya kualifikasi, jujur, amanah. Nah, ini menjadi pertimbangan khusus buat orang yang ingin menjadi seorang pemimpin atau kriteria dari seorang pemimpin. Saya kira itu. Jadi pas sekali momen-momen pada saat ini ya Ustadz ya, untuk Betul. sahabat Penais Dakwah DKI Jakarta, bahwa inilah yang akan kita hadapi di tahun ini, bagaimana kita bisa secara bijaksana untuk memilih pemimpin yang ideal, yang bisa membawa negeri kita ini bisa lebih maju lagi dan tentu saja lebih sejahtera ya Ustadz ya. Betul. Kembali kepada diri kita ya Ustadz ya, bahwa bagaimana berbuat baik di zaman yang penuh dengan fitnah ini itu mungkin bukanlah perkara yang mudah, karena memang terlebih ketika keimanan seseorang itu bisa mudahnya ditukar dengan kepentingan dunia yang fana ini Ustadz. Apakah Ustadz punya cara atau trik menjadikan diri kita pribadi di zaman-zaman sekarang ini yang penuh fitnah ini agar iman kita bisa tetap kokoh, artinya tidak terpengaruh dari hal-hal dunia yang sifat sementara ini Ustadz? Ya, kunci hadis itu kan sanawatun hudda'atun, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Kita sulit sekali mencari itu betul-betul benaran atau tipu daya, karena banyak intrik, banyak tipu daya, intrik-intrik dari orang yang melakukan apa saja di dunia ini. Nah, untuk itu bagaimana cara kita dalam situasi carut marut seperti ini? Ya, orang pandai membungkus yang sebenarnya tidak sebenarnya, gitu. Kedustaan dibungkus dengan kejujuran. Ya, karena itu kita tidak lain kembali kepada ilmu. Ya. Dalam hal ini tentu Al-Quran dan hadis, dengan juga ulama. Ya, Rasulullah sudah tidak ada, tapi kan inilah waspadanya kita. Ya, dalam tema kita waspadanya terhadap fitnah-fitnah akhir zaman ini, ya kembali kepada ilmu, yaitu Al-Quran dan hadis, dan ulama sebagai ahli warisnya Rasulullah SAW. Ya, Gitu. pegangan yang paling utama ya hal-hal yang tadi disebutkan oleh Ustadz itu ya Ustadz ya, pegangan hidup kita. Benar, supaya iya. bisa kita menjalani akhir-akhir zaman ini, mungkin sudah masuk kepada akhir zaman ini bisa dengan kekuatan iman yang luar biasa ya Ustadz ya. Betul. Ya. Setuju. Baiklah, Ustadz, terima kasih atas penyampaiannya pada podcast kita kali ini. Baiklah, sahabat podcast Penais Zawa Provinsi DKI Jakarta. Gimana Ustadz, ada yang ingin disampaikan di akhir podcast ini untuk sahabat-sahabat Penais dimanapun saja berada? Baik, sahabat podcast Penais Jawa DKI Jakarta yang saya hormati, sebagai penutup dari podcast kita dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan. Pertama, di situasi yang penuh dengan tipu daya, penuh intrik, bohongan ini menjadi gambaran yang dilukiskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dan inilah yang disebut dengan fitnah akhir zaman. Kalau disebut fitnah artinya
tanda-tanda kiamat itu semakin dekat. Di mana pembohong dicitrakan sebagai orang yang jujur, atau sebaliknya orang yang jujur dikriminalisasi sebagai pembohong, para pengkhianat dipandang amanah, bahkan disambut bak pahlawan. Apakah ini sudah terjadi? Mari sama-sama kita merenung. Sementara orang yang amanah dianggap pengkhianat dan bahkan dikriminalisasi, serta orang-orang yang bodoh dipercayai untuk mengurus persoalan masyarakat. Sebagai penutup, kata Rasulullah, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantajiris sa'ah." Apabila urusan diserahkan kepada orang yang tidak mengerti, orang yang bodoh, yang sok mengerti semuanya apa saja berbicara, kata Rasulullah, tunggulah kehancurannya. Inilah yang disebut dengan chaos, kekacauan, kehancuran, fitnah terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, kembalilah kepada ilmu, pada ulama lewat Al-Quran dan hadis. Demikian, semoga ada manfaatnya. Baik, sahabat Penais Dakwah Kementerian Agama DKI Jakarta, demikianlah podcast pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada narasumber kita, Sama-sama, Bapak Ustadz Haji Fatullah MA. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Amin. Dan saya selaku host mohon undur diri. Akhir kata, pagi-pagi masak ikan. Cakep. Masak ikan di pedesaan. Cakep. Terima kasih sahabat podcast atas perhatian. Semoga kita jumpa di lain kesempatan. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.